Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama si Yaya Jalan-Jalan. Kali ini si Yaya Jalan-Jalan di Kota Bandung episode 2. Dan sekarang saya sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman, sedang menuju ke arah barat. Mencari kitab suci gitu, jika tem sanjang baik. Baiklah, ini adalah suasana di Pasar Andir, pasar 24 jam. Ya ini emang pasar 24 jam sih. Jadi kalian kalau ke sini itu pasar ini pasti buka. Jadi pagi-pagi, siang, sore itu fashion segala macam ada. Kemudian sayurannya juga ada, tapi harganya mungkin berbeda ya dengan harga malam. Kemudian setelah malam itu harganya menjadi harga grosir ini untuk sayuran dan buah-buahan. Cuman kondisi jalannya di sini agak memprihatinkan, kondisi jalannya. Jadi tidak semulus jalan nasional. Kadang suka banjir juga di sini. Jadi konsentrasinya padat gitu, konsentrasi pengunjungnya, dan agak diperhatikannya untuk jalannya ya. Mudah-mudahan kedepannya ini jalannya lebih baik. Kemudian kita mengarah ke Gapura. Di depan ada pertigaan, yaitu belok kanan ke Jamika. Tapi kita lurus sebenarnya, menyusuri Jenderal Sudirman sampai tamat. Oh iya, satu lagi, Jalan Jenderal Sudirman ini adalah merupakan jalan pos yang dibangun dulu untuk akses jalan utama ya, Bandung Jakarta, yang dibangun Belanda itu. Karena disebutnya jalan pos. Nah inilah, stopannya mati ya. Ini kondisi habis hujan. Oh, adanya lagi jauhnya. Ini kondisi setelah hujan, jadi di jalan tuh agak berantakan, terutama yang tergenang pasti ada nyangkut-nyangkut sampahnya. Dan di sini ada pertigaan lagi, belok kirinya itu untuk menuju ke Jalan Raja Wali, Jalan Raja Wali gitu, atau jalan namanya lupa lagi deh. Rel di kanan ada share yang sudah tinggal jualan dieselnya saja, karena yang premiumnya sudah tidak mendapatkan akses. Kemudian ini pesaing kuat, ini SPBU Pertamina. Oke, ini masih sekitar Jalan Jenderal Sudirman, dan ini sudah menuju ke arah Ciberem. Di sini biasanya banyak berjualan cendol Elizabeth ya. Jadi yang mau cendol di sini, kalau malam ya ada seafood, ada nasi goreng, ada bubur kacang. Tapi spesialisnya ini dari siang itu cendol Elizabeth di daerah sini. Oke, selanjutnya heran ini saya malam loh jalan, tapi kondisi masih macet setelah hujan. Dan di sini emang terkenal sering macet juga. Makanya orang keluar kota itu rata-rata dia masuknya tol di Mambatoha atau tol di Pesir Koja dan Pasteur. Ya lumayan padat merayap. Ini saya kecepatan hanya di kisaran 10 sampai 20 km per jam di sini, dan bisa kencang. Harus tengah malam kalau mau kencang mah. Oke, sebentar lagi kita akan masuk pertigaan yang masuk dari arah Garuda. Itu cuma satu arah menuju bawah sampai Batu di sini.
kita akan menuju perapatan atau bundaran Ciberem. Nah, itu ada pelangjalannya. Nah, ini pertigaan titik pertemuan dari arah Jalan Garuda bergabung ke Jalan Jenderal Sudirman. Nah, dari sini terpisah ya, ini satu arah di sini. Jalan yang terbagi dua bisa dipakai dua-duanya untuk ke arah barat, kiri ataupun kanan. Dan di depan ada PO bus legendaris, yaitu PO Goodwill dengan jurusan Bandung Purwokerto, Bandung Tegal. Untuk Bandung Purwokerto via Selawi dan Bumi Ayu. Oke, kita skip saja, tertahan di lampu merah. Bukan nyawa-nyawa jalan nih. Inilah Bundaran Ciberem. Bundaran Ciberem adalah ujung dari kota Bandung, dan kita masih lagi di Jalan Jenderal Sudirman yang tinggal sumberit lagi. Nah, di sini lumayan agak enak ke jalanan. Nah, kalau kecepatan agak naik 30 km sampai 35 km per jam. Nah, disinilah titik jalan perpisahan kota Bandung menuju ke Cimahi. Di depan ada pertigaan di mana belok kiri, yaitu belokan ke Cijerah. Dan inilah batas dari kota Bandung dan Cimahi. Wah, harupna kata lain dia. Ya, di depan kita akan menuju batas kota Bandung dan Cimahi. Di sini Jalan Sudirman itu nomornya bukan nomor 800 saja. Kayak masalah aja 825. Tapi saya tidak akan menuju ke Cimahi, saya akan balik arah saja. Di sini ada belokan, nah ini dia. Lumayan agak lowong di sini. Nah, untuk kanan langsung ke Cimahi, untuk kirinya itu kita mengarah ke kota Bandung. Jadi Tugu batas kota Bandung dan kota Cimahi. Kemudian saya akan menyusuri Jalan Raja Wali di sini. Masih satu arah juga, cuma jalan sudah sulas yang tadi. Sebetulnya saya keliling-keliling seperti ini karena habis hujan ada banjir ya, ada kemacetan total di Jalan Pasir Kaliki. Akhirnya saya berkeliling dulu ke arah barat dan belok di perbatasan. Karena kalau untuk mobil ya tahu sendiri, sekali macet nagen berhenti gitu maksudnya. Nah, inilah Jalan Raja Wali. Di sini ada rumah sakit Raja Wali. Tapi orang tahunya Bandung itu rumah sakit itu cuma Hasan Sadikin ya. Padahal di Bandung tuh rumah sakit banyak. Ada Bungsu, ada Raja Wali, ada rumah sakit Sadinisi. Cuma rata-rata orang tahunya Hasan Sadikin. Oh iya, sebagai pengumuman atau perkenalan, saya masih memakai Calia GAT 2024 dengan tenaga 1200 cc.
Di depan ada perapatan di mana belok kanan kita kembali lagi ke jalan yang tadi, ke Jalan Jenderal Sudirman, dan untuk lurusnya masih di Jalan Raja Wali mengarah ke Pasar Andir juga. Kemudian belok kiri itu menuju Bandung Utara. Di sini saya akan belok kiri karena di depan itu nanti di Pasir Kerikinya macet total. Kita akan belok kiri ke Jalan Garuda. Di sini cukup padat juga untuk akses di Jalan Garuda. Dan di sini ada yang bikin macetnya itu ada pembangunan flyover Nurtanio atau flyover Andir. Jadi untuk mengatasi kemacetan ya di sini dibangunlah sebuah flyover. Harusnya sih yang jadi titik fokusnya itu sebelum flyover Ciroyom yang dibangun ini dulu baru Ciroyom gitu, karena di sini lebih action gitu dalam hal kemacetan daripada Ciroyom ya. Ya mulai macet flyover lagi. Tapi salut ini sama yang ngebangun flyover Andir atau flyover Jalan Garuda atau flyover Nurtanio, karena ini dikerjakan 24 jam non stop. Entah bagaimana cara gantian shiftnya. Yang jelas ini pengerjaan bukan siang doang, di pengerjaan 24 jam. Mudah-mudahan cepat selesai. Aduh maaf atuh deh, malu. Ya kenapa ini dibikin flyover di Nurtanio ya karena perlintasnya yang di depan konsentrasi kereta lewatnya itu atau tutupan lampu pintunya itu benar-benar padat, apalagi sejak bus berjalan, artinya ada penambahan jadwal kereta, yaitu kereta feeder KCJB yang dari Bandung ke Padalarang atau Pengumpan disebutnya, itu berjalan hampir setengah jam sekali. Artinya kalau setengah jam sekali tutup, ditambah kereta reguler yang kereta Jakarta, kereta yang ke Semarang, artinya tekop kan awalnya bahasanya deh. Jadi baru jalan sedikit udah nutup lagi. Ini aja saya di sini ketahan kereta itu 3 kali ya. Hanya di skip karena kelamaan. Jadi saya tertahan macet di sini tuh sekitar 30 menit. Kalau nggak ada skip 30 menit. Cuman saya skip karena ngapain nonton macet, boringnya nonton macet mah. Nah ini kemacetannya itu karena jalannya menyempit. Di ruas jalan saya itu hanya 1 mobil dan masuk mungkin 2 motor atau 1 motor. Kemudian di ruas di sebelah kanannya untuk arah sebaliknya juga sama, menyempitnya sekitar segitu. Jadi disebut flyover Nurtanio karena di depan itu ada Hussein Sastra Negara. Orang menyebutnya flyover Andir karena ini ada stasiun Classic Heritage, yaitu stasiun Andir. Ya karena tapi saya skip kereta lewatnya karena lama nunggunya. Nah ini bagian flyover teh, jadi pas ngaliang teh naonnya, maksudnya ini pas kakolongannya teh yang ada tiangnya itu nah di sini. Jadi udah mau jadi, kayaknya sebentar lagi diresmikan. Saya selama macet di sini tertahan 3 kereta, 3 kali lewat itu 2 kereta feeder, 1 kereta Argo Parahyangan. Oke,
kereta itu sudah dibuka, kita sudah lewat, kita lanjutkan perjalanan di flyover Andir atau flyover Nurtanio. Masih berada di Jalan Garuda. Di sini banyak yang jualan, ada warkop, kue balok juga ada, nasi goreng apalagi itu jajanan sejuta umat kalau di Indonesia ya, nasi goreng ya. Inilah CPL perlintasan Andir, di sebelah kanan ada stasiun Andir. Dan terlihat di sini disatukan ini, jadi hanya cukup masuk 2 mobil, yaitu nah di depan kita yang ada gapura biru adalah Husein Sastra Negara. Untuk Husein Sastra Negara kali ini hanya melayani penerbangan dari Susi Air aja ya. Iya, ada kereta lagi untuk udah lewat. Tuh di sana ada kafe Au. Angkatan udara maksudnya Au itu. Kayaknya di sini deh kemacetan yang paling parahnya itu. Walaupun sudah malam juga masih santai. Nurtanio. Ternyata ada genangan air juga di sini karena tidak mungkin jalan diperbaiki sedang ada pembangunannya. Jadi menunggu flyovernya beres baru jalannya diperbaiki. Dan kayaknya biasanya sih kalau sudah dibangun flyover itu bawahnya perlintasannya akan ditutup. Ini ujung flyover Nurtanio untuk dia sebelah utaranya. Ngiring-ngiring lauk asuh sudah sempit. Akhirnya terbebas dari kemacetan Nurtanio. Cuman kalau di map itu di sini tuh masih terbilang orange ya, bukan merah ya. Jadi kemacetan yang masih bisa jalan. Tapi kalau yang tadi saya lihat di Pasir Kaliki itu udah hitam, itu udah total itu. Tuh kalau sudah lewat kemacetan flyover mah lancar, di sininya enakin. Sini Jalan Garuda, di sebelah kanan Jatayu atau Dinas Perbusian. Untuk area Bandung mereka kilau besi gitu ada di sini tempatnya. Di sini juga ada SPBU, artinya di daerah sini SPBU itu cukup berdekatan ya. Jadi SPBU yang di sini yang terdekat tadi pasti flyover SPBU juga, terus tadi Jalan Sudirman juga itu SPBU juga. Artinya berdekatan jarak SPBU-nya. Kota atau banyak kota SC bensin Piraku. Oke, di depan ada perapatan ya 1, 2, 3, 4 ya benar perapatan. Untuk belok kiri itu akses masuk ke Husein Sastra Negara, belok kanan itu ke Jatayu, kita lurus ke Jalan Pajajaran. Seperti biasa lampu merahnya kita skip dulu. Ya di sini banyak pusat jajanan juga. Oh iya, di sebelah kiri itu TPU atau tempat pemakaman umum Baladewa.
Jadi di dekat lintasan pacu Jasa Negara ada TPU Baladewa atau TPU naon yang katanya. Ya lupa lagi, kalau saya tahunya sih Baladewa itu teh. Nah, kita akan masuk kembali ke pusat kota Bandung. Di Jalan Pajajaran ini nanti kita akan ada perapatan di depan, itu perapatan IP yang terkenal Istana Plaza. Dulu sangat mihip sekali waktu zaman SMP, apalagi tempat main itu cuma 3, alun-alun, IP sama namanya IP, terus alun satu lagi BIP, Bandung Indah Plaza. Kalau ini IP Istana Plaza. Tuh Bandung Caraang, tuh kota Bandung lah tuh, jajanan loba tuh, tinggal saja duit nawe. Namun duit nanti saja hanya nonton sajalah. Ini saya juga cuma numpang lewat doang, tidak mampir-mampir. Dan di sebelah kiri, nah inilah IP Istana Plaza, bangunan yang sangat ikonik dengan Bandung. Sebenarnya bangunan ikonik Bandung itu banyak ya, ada Istana Plaza, ada Masjid Agung Alun-Alun, ada juga BIP. Cuman bangunan generasi itu Romano yang di alun-alun sebelah sana, tapi entah sekarang jadi bangunan apa. Tuh kata nu ngamen mau ke lagu si Calomen dengan biola yang pakai efek, jadi seolah-olah jika pakai gitar deh. Ya, kita masih menyusuri Jalan Pajajaran. Jalan Pajajaran, kemudian nah di sini ada Gor Pajajaran juga. Nanti di depan itu ada perapatan, di mana perapatan tersebut untuk ke arah utara, ke arah Lembang itu tinggal belok kanan. Tapi saya tujuannya untuk pulang ini teh. Jadi saya mengarah ke belok kiri karena lurus tidak mungkin, lurus itu jalan satu arah. Kayak ditilang atuh. Dan inilah Tugu perapatannya. Di sana pabrik Kina, pabrik yang dibangun oleh Belanda. Nah di sebelah kanan ini pabrik yang dibangun oleh Belanda, sekarang sudah tidak beroperasi, menjadi bangunan heritage. Kita belok kiri untuk ke arah, bukan stasiun Bandung ya. Kalau stasiun Bandung itu nanti belok kiri lagi. Di sini ada rumah sakit mata Cicelok. Kalian pasti tahu lah kalau rumah sakit ini. Jadi rumah sakit spesialis mata. Kemudian di depan ada pertigaan, di mana belok kanan menuju stasiun Bandung bagian utara. Tapi saya di sini belok kiri ke arah titik 0 kota Bandung atau pusat kota Bandung. Tuh tugunya sama tuh, yang ini sama yang belakang tugunya sama. Tugunya macan atau naonnya teh meong gitu anu patung teh. Nah untuk lurus kita ke Kebon Siri, tapi kita belok kanan menyusuri sebuah rel kereta api dari timur stasiun Bandung. Dan ini pusat kantor KAI di sebelah kiri, sebelah kanan hotel. Untuk yang baru datang ke Bandung bisa menginap di sana. Ada lokomotif CC 201 vintage, ini lokomotif
motif dari Sumatera yang belum dicat ulang, karena Bandung itu standarnya putih ya. Kalau jadi yang merah itu langka, merah itu termasuk vintage. Ada lagi yang hijau vintage juga. Nah, kita lurus terus mengarah ke Braga, dan ini viaduk Braga, dan di sebelah kiri adalah pintu masuk kantor pusat Bandung. Dan di sini seperti biasa macet lagi. Bandung itu identik dengan macet. Kecepatan rata-rata saya berapa ya kalau dia rata-ratanya? Mungkin Bandung itu kalau rata-ratakan hanya kecepatannya hanya sekitar 20 km per jam. Antara yang macet dan yang lancarnya. Makanya Bandung dinobatkan sebagai kota termacet. Sebelah kiri Bank BNI, kantor itu depan Transmetro Jabar. Kita macet-macetan di sini agak lama karena di Braga itu ada perlintasan dan aktivitasnya juga cukup padat di sana. Saya seharusnya pulang yang cepat itu belok kanan itu ke arah Jalan Braga, tapi karena belok kanannya macet, akhirnya saya berubah pikiran untuk belok kanan mengelilingi balai kota Bandung, atau bukan tempat tinggalnya, tempat dinasnya wali kota Bandung, Farhan. Pada udah malam masih macet. Daerah sini sekolah kalau nggak salah SMK 15 mah di Gatsunya. Ini sih SMK berapa ya di sini teh? Semea pokoknya. Hanya perjalanan 5 km per jam di sini. Di sini kodenya udah merah, ini ada di mapnya. Ini padahal jalan satu arah. Ya, untuk akses ke kanan itu lumayan lancar, yang macet total itu ke kiri. Nuka Braga sama Pinu penting oge, dan emang Braga itu masih pusat konsentrasi Bandung untuk malam hari. Tuh kanan Malowong, sedikit rada lowong lah, main ngarengap. Dan di sebelah kanan kita adalah kantor wali kota Bandung, di sebelah kirinya Semea, entah Semea berapa. Di sini satu-satunya traffic light hanya untuk pejalan kaki. Di sini saya hanya mengelilingi saja. Jadi kantor wali kota di sebelah kirinya itu masjid, dan kita belok kanan untuk ke Jalan Merdeka. Karena Jalan Merdeka tidak terlalu padat ya kalau dibandingkan dengan Braga ya. Dan ada lagi Tugu dengan Maung 4, ting Maung, ting Macan, ting Meong gitu. Ada warna bodas sungkul tuh. Coba dikasih warna tuh, 3 harimau gitu. Kita belok kanan itu di sebelah, untuk belok kirinya itu BIP tapi jalan satu arah. Bandung Indah Plaza, kita belok kanan karena di sini jalan satu arah. Ya lumayan, tapi padat oke, masih bisa jalan.
Inilah kantor wali kota Bandung di sebelah kanan. Jadi saya hanya mengiringi saja. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Inilah jalan Siaya, jalan-jalan di kota Bandung episode 2. Saya dari Siaya jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.